Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jenny Kawardani dengan NIM 120 190 030. Di sini saya akan maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jenny Kawardani. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi dari webinar dengan topik Navigating Peer Review. Navigating Peer Review memiliki 4 subtopik, yaitu Certified Peer Review Course, yang kedua Fundamentals of Peer Review, yang ketiga Becoming a Peer Review, dan yang keempat Going Through Peer Review. Certified Peer Review. Salah satu hal yang mungkin belum Anda ketahui, yaitu komunitas kulit hitam membantu mereka mencapai tujuan penerbitan mereka, misalnya melalui LCBO Research Academy. Kami aktif keluar dan membantu para peneliti untuk belajar. Kita tahu bahwa banyak orang yang meminta untuk mengukur naskah reformasi, namun tidak memiliki pengalaman praktis untuk melakukannya. Dengan melihat hal itu, kami berangkat untuk mengeksplorasi, menyiapkan kursus tinjauan sejawat yang bersertifikat. Jadi, menurut Anda, siapa yang paling diuntungkan dari apa yang disebut tinggi ini? Jawabannya adalah bahwa berbagai kelompok dapat diuntungkan dari kursus tinjauan sejawat ini. Para peneliti yang mengajukan naskah mereka akan mendapat masukan bernilai untuk meningkatkan kualitas tulisannya. Selain itu, individu yang melakukan penilaian sejawat akan mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam komunitas akademik. Sementara itu, komunitas kulit hitam juga akan menikmati manfaat ini dengan meningkatkan kerjasama dan kemampuan anggotanya dalam menghasilkan publikasi berkualitas yang tinggi. Dengan adanya kursus tinjauan sejawat, anggota komunitas ini akan dapat memahami dan mengapresiasi perspektif yang berbeda dan metodologi yang digunakan dalam penelitian mereka. Selain itu, mereka akan belajar bagaimana memberikan umpan balik yang efektif dan konstruktif kepada rekan-rekan mereka. Oleh karena itu, kursus tinjauan sejawat ini akan meningkatkan kohesi dan kolaborasi dalam komunitas akademik, serta meningkatkan kualitas hasil penelitian secara keseluruhan. Subtopik yang kedua adalah Fundamentals of Peer Review. Pembicara pada webinar ini adalah Gwendolyn Holstein, seorang manajer hubungan penelitian di Elsevier. Untuk memberikan definisi tinjauan sejawat, ketika kita berbicara tentang tanggung jawab dan etika peninjau, itu adalah proses yang biasanya dilakukan, seperti makalah atau proposal penelitian. Diperiksa oleh sekelompok ahli di bidang yang sama untuk memastikannya itu memenuhi standar yang diperlukan sebelum diterbitkan atau diterima, dengan kata lain, dicek terlebih dahulu. Review adalah semacam filter kualitas sebelum sebuah artikel dapat diterbitkan dalam literatur, dan ini adalah konsep yang sangat lama, walaupun istilah itu sendiri baru diciptakan pada tahun 1969. Karena itu kurang lebih menjadi alasan mengapa penerbitan ilmiah dimulai pada tahun 1665 dengan jurnal pertama. Jadi ini benar-benar jantung dari penerbitan ilmiah. Dalam praktiknya, tinjauan sejawat bertujuan untuk memastikan integritas, validitas, dan relevansi karya ilmiah yang diajukan. Proses ini melibatkan evaluasi kritis oleh para ahli yang berkualitas dan berkompeten dalam bidang yang sama, yang akan memberikan saran dan komentar untuk perbaikan dan penyempurnaan naskah. Selain itu, tinjauan sejawat juga mendorong kolaborasi antar peneliti dengan tujuan untuk mendorong perkembangan dan kemajuan dalam pengetahuan ilmiah. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti untuk mengikuti panduan etika dan tanggung jawab yang diberikan selama proses peninjauan agar dapat mencapai tujuan utama dari tinjauan sejawat ini, yaitu menciptakan dan mempertahankan standar ilmiah yang tinggi. Subtopik yang ketiga adalah Becoming a Peer Review. Apa artinya menjadi reviewer jurnal dan kemudian menjadi jelas? Kurang lebih apa? Bagaimana Anda bisa menjadi reviewer? Jika itu berlaku untuk Anda, itu akan kembali ke diri sendiri. Dan kurang lebih itulah alasan mengapa penerbit
penelitian ilmiah, kadang-kadang orang-orang melihat peer review seperti yang digambarkan di sini. Penulis dengan manuskrip di sini adalah jurnalnya. Dan jika Anda seorang peninjau, Anda berada di satu tempat di sini, dan itu tidak terlalu sangat menarik. Posisi penulis karena dilihat sebagai kawanan, semua kesulitan dan banyak orang mencoba membunuh naskah. Jika ini pandangan Anda sebagai peninjau, saya sarankan Anda untuk terus mendengarkan. Tetapi Anda juga dapat berhenti mendengarkan karena ini bukan ulasan sejawat. Tinjauan sejawat apa? Apakah itu rekan terbaik? Peninjau cenderung memandang diri mereka sebagai guru dan pembimbing. Jadi mereka mengajar dan mendukung penulis dan mereka bukan pengkritik. Ini adalah situasi di mana kita memiliki eksperimen teoretis dan berskala sangat besar. Katakanlah dalam fisik partikel kecil, di mana Anda memiliki peralatan yang sangat rumit, sekelompok kecil peneliti yang sangat sempit. Dan subtopik yang terakhir adalah going through peer review. Lihatlah bagaimana editor dan juga penerbit. Saya harus mengatakan bagaimana editor melakukan pekerjaannya hebat dalam mengelola jurnal dan ini benar-benar baru. Sudut yang berbeda dan itulah yang membuatnya begitu menarik. Jangan biarkan saham Anda. Dan itulah mengapa kami menerapkan sistem peer review. Filter kualitas semacam ini dan sistem peer review sebagai perpanjangan tangan editor ditujukan untuk mencapai keputusan yang lebih baik karena editor memanfaatkan keahlian yang sangat spesifik dari reviewer eksternal dan keputusan tidak didasarkan pada pendapat penilaiannya hanya satu. Ada juga hal lain yang dilakukan editor yang tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi hanya untuk melengkapi. Dan hal yang sama kurang lebih berlaku untuk editor bagian. Ini bisa menjadi editor di area terapeutik tertentu atau editor regional. Managing editor memiliki setiap jenis peran pendukung dalam jurnal. Mereka membantu dengan identifikasi peninjau sesuai pengembangan pengetahuan independen, pengetahuan tentang semua pertanyaan semacam ini, dan mereka membantu dengan pra-pemilihan manuskrip. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk salah kata dan kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam.